Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hidup kita dan selalu memberikan tuntunannya dalam hidup kita sehari-hari. Hari ini saya mengajak saudara untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini kita baca bersama-sama Lukas pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Lukas pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Nah, saya akan baca di ayat yang ke-18-nya. Lukas 1 ayat 18, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Saudaraku, dalam renungan kita hari ini, dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 25, merupakan kisah tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, di mana malaikat Gabriel datang kepada Zakaria. Dan saat itu Zakaria adalah seorang bersama dengan istri adalah keturunan Imam Harun. Dan dikatakan dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh, maka kedua suami istri ini dikatakan orang yang taat, hidup benar dan saleh, dikatakan tidak bercacat cela. Nah, saudaraku, tetapi sampai pada usia tuanya mereka belum memiliki keturunan. Nah, saudaraku, ketika melaksanakan tugas keimamannya, maka saat itulah Zakaria didatangi oleh malaikat Gabriel dan menceritakan atau menyatakan berita tentang kehamilan atau akan dipercaya Tuhan dengan keturunan ilahi melalui kehidupan mereka. Nah, saudaraku, ketika mendengar bahwa Tuhan akan memberikan keturunan ini, maka yang kita baca di ayat yang ke-18 tadi menyatakan sikap atau rasa ketidakpercayaan Zakaria, bagaimana itu bisa akan terjadi. Nah, saudaraku, dapat dikatakan pemberitaan ini seperti yang dialami oleh Sarah ketika malaikat Tuhan datang kepada Abraham dan menyatakan bahwa tahun depan kamu akan memiliki seorang anak. Sarah tertawa mendengar itu, saudara. Mana mungkin? Karena apa? Karena usianya sudah tua. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, oleh karena itu dalam pembacaan renungan kita ini ada beberapa hal yang saudara dan saya renungkan baik-baik dalam hati kita. Saudaraku, sekalipun Zakaria menyatakan sebuah sikap ketidakpercayaannya, tetapi Allah tidak menolak Zakaria dan tidak merendahkan Zakaria, menganggap tidak berharga, tetapi malah Allah membentuk dan memperbaharui iman Zakaria. Saudaraku, jadi ketika Zakaria menyatakan bagaimana itu bisa terjadi, sekali lagi rencana Allah tetap terjadi dan kemudian Allah berbicara kepada Zakaria. Allah memberikan tuntunan, memberikan didikan dalam hidup Zakaria, sehingga saat itu Zakaria terus dikasih tanda. Dan tandanya adalah membuat Zakaria menjadi bisu sampai anak itu atau anaknya lahir. Saudaraku dikasih Tuhan, Allah tidak pernah membiarkan kita. Bahkan kita pernah mendengar bulu yang terkulet tidak dipatahkannya. Karena sesungguhnya Allah mengerti, Allah mengasihi saudara dan saya. Sebagaimana Allah mengasihi Zakaria dan Elizabeth, Allah menyatakan rencana dan kehendaknya, dan Allah menuntun Zakaria untuk mengerti iman yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga pendisiplinan, kalau kita bilang pendisiplinan dari Allah kepada Zakaria, itu membentuk iman Zakaria, dan itu menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan Zakaria. Tuhan memberikan tanda, Tuhan memberikan mujizat bahwa apa yang difirmankannya itu pasti terjadi. Dan yang menarik, saudaraku, ketika Zakaria mendengar berita ini pun, sekalipun Zakaria akhirnya bisu, maka ketika kita baca Zakaria tetap bekerja
melaksanakan tugas pekerjaan keimamannya dengan baik di bait suci, di rumah Tuhan. Baru kemudian dia pulang. Maka kalau saudara baca di ayat yang ke-24-25, Lukas 1:24-25, beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudaraku dikasih Tuhan, percayakan hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya, sekalipun kadangkala Allah memberikan sesuatu yang tidak kita mengerti dengan baik. Zakaria dan Elisabet bertahun-tahun berdoa untuk keturunan ilahi, tapi ternyata Allah memberikannya di saat mereka sudah tua, dan menunjukkan sebuah mujizat yang luar biasa. Dan melalui Yohanes Pembaptis nantinya dia membuka jalan untuk kedatangan Sang Mesias. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan memberkati saudara dan saya, dan bila tetap percaya penuh kepada Tuhan, jangan ragukan Tuhan, dan tahu persis mengerti bahwa Allah punya cara yang terbaik untuk menolong kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom.